Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin unboxing gerinda tangan yang sudah punya fitur variable speed. Kebetulan gerinda tangan yang sudah punya fitur variable speed ini akan saya gunakan untuk alat potong dan belah kayu menggunakan table saw yang sedang saya buat ini. Oke, langsung saja kita buka paketnya. Seperti apa? Wow, kita merusak guys. Modern dengan tipe variable speed, modelnya adalah M2340V. Nah, kode V ini adalah kode variable speed ya. Kalau kita ada kode V, biasanya ini adalah kode variable speed ya. Isinya apa aja? Kita lihat. Ini saya baru pertama kali nih beli gerinda menggunakan variable speed ya. Sebelumnya saya tidak menggunakan variable speed, saya biasa menggunakan gerinda tangan biasa seperti ini. Terus saya gunakan dimmer sebagai pengganti variable speed ya. Dulu saya beli pernah saya lihat di toko online gerinda tangan yang variable speed ini harganya cukup mahal sekali. Nah, kebetulan ini harganya bisa dibilang terjangkau ya. Dulu itu sampai dulu tuh sampai 700.000 kalau nggak salah tuh merek apa gitu ya, itu 700.000. Ini cuma sekitar 300 ribuan ya, sekitar bisa bawah bisa atas itu. Sorry, ini udah dapet gerinda tangan variable speed. Maklum nggak pernah punya barang baru, saya biasa beli barang-barang bekas. Isinya apa aja kita lihat. Yang utama dulu ya, tentu saja gerindanya ya. Gerindanya warnanya kuning, ini merah ya, merah ya. Wus. Gimana variable speednya? Oke. Oh, di sini dia berada di posisi sebelah kanan ya, kayak gini. Oke lah. Terus saklarnya ada di sini. Oke, saya pinggirkan dulu. Terus ini dapat apa ini namanya nih? Kayak buat ngegerinda ya, ini yang namanya gerinda. Saya tahu saya ini yang buat ngalusin barang-barang keras kayak besi gitu ya. Terus ini adalah covernya ya. Cover mata pisau, dan satu lagi adalah kuncinya. Dan ini adalah kartu garansi. Udah nggak ada lagi ya, habis. Oke, kita pengen lihat spesifikasi dari gerinda tangan ini. Yang pertama kali yang pengen saya tahu itu adalah wattnya. Nah, yang pengen tahu adalah wattnya. Nah, ini kalau kita lihat wattnya itu di 570 watt. Kebetulan ini mau buat listrik yang 450 watt nggak ya? Ya, oke, kita coba aja karena ini menggunakan variable speed dan kecepatannya kalau nggak salah ini berapa ya? 6 ya. 6. Nanti tujuannya untuk dipasangkan di mekanisme yang sudah saya buat. Nah, ini adalah mekanismenya. Boleh lihat. Nah, di sini. Nah, ini gerindanya. Nah, ini udah terpasang ya. Saya menggunakan yang nggak variable speed, makanya saya menggunakan dimmer ya. Dan nantinya itu akan saya pakai mata pisau yang 7 in. Nah, mata pisau 7 in ini nanti bisa untuk motong dan belah kayu menggunakan sistem set ya. Sistem set yang saya pakai adalah sistem set seperti ini. Nah, ini pakai sistem set untuk memotongnya. Terus nanti pakai fence. Nah, fence yang ada di sini boleh ambil ketong. Nah, ini nih. Nah, itu coba. Sorry. Nah, nanti akan menggunakan sistem fence seperti ini. Ini belum saya buat, nanti akan kita buatkan. Ini dalam proses. Jadi nanti untuk belahnya pakai sistem fan, dan ini untuk memotongnya pakai sistem sled. Sled yang saya gunakan adalah sled relasi ya. Relasi double track yang saya gunakan pakai 2 biar seimbang. Soalnya kalau satu rada sedikit kurang
stabil. Dan nantinya pisaunya bisa naik turun ya. Ini untuk naiknya ya, ini untuk naiknya seperti ini. Oke, seperti ini. Dan ini untuk miringnya. Harapan saya sih dengan menggunakan Grenda variable speed, powernya lebih gahar ketimbang yang tidak menggunakan variable speed ya. Karena menurut beberapa channel yang pernah saya kunjungi, katanya menggunakan yang sudah variable speed dari pabrikan itu tenaganya lebih kuat walaupun putarannya lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan gerinda tangan yang belum variable speed tapi menggunakan dimmer rakitan seperti ini. Walaupun menggunakan dimmer rakitan seperti ini, saya sih sudah cukup puas ya dengan hasilnya, dan saya sudah coba beberapa tabel saw yang pernah saya buat ya, yang seperti yang ini juga menggunakan variable speed yang saya rakit sendiri. Dan satu lagi, saya kebetulan juga ada project untuk menggunakan yang sudah menggunakan dinamo ya, dinamo DC ya. Jadi saya menggunakan ini adalah dinamo DC ya. Saya akan bandingkan dengan dinamo DC dan menggunakan variable speed itu mana yang lebih gahar, yang mana yang lebih kuat. Dan saya juga akan mencoba juga untuk project selanjutnya itu saya akan menggunakan ini yang paling banyak dinanti-nanti oleh para petupang yang sudah mulai mengikuti dunia pertupangan tapi menggunakan watt yang besar. Nah, tentu saja dari mereknya udah ketahuan ya, dari mereknya ini dan gedenya seperti ini kira-kira apa ya. Insya Allah nanti kita unboxing juga untuk selanjutnya. Oke, nanti kita akan pasang di sini gerindanya, kita pasangkan pisaunya, lalu kita tes. Oke, sebelum saya tes mesin gerindanya, saya kasih sedikit bonus bagaimana cara menyetel fans dan track untuk potongnya. Untuk fan belahnya, untuk pagar pembatas belahnya saya tidak lem mati ya, agar nanti mudah saat penyetelan. Karena pada saat tonggel klep itu dikuatkan biasanya ada selisih ya, kalau kita udah dilem nanti susah untuk menyetelkan. Nah, di sini dengan cara seperti ini saya bisa dengan mudah menyetel tingkat kelurusan antara fan dengan blade-nya nantinya. Saya gunakan mur nanas dan baut. Saya pakai mur nanas ukuran 6 mili dan baut 6 mili yang dipasang di track fan-nya, dan satu lagi bautnya ditaruh di fan-nya. Nanti tinggal di skrup, dan ini akan memudahkan pada saat penyetelan. Karena biasanya kalau tonggel klem yang kita gunakan kita sudah pakai, ternyata biasanya ada selisih antara blade dengan fan-nya. Disitulah kemudahannya apabila kita menggunakan sistem baut. Nah, oke, saya rasa sudah cukup. Kita tinggal lanjut membuat track untuk potongnya atau fan potongnya. Nah, saya membuat fan potongnya simple aja seperti ini, yang dipasang pada top table tambahan ya. Jadi bebas lah kalian mau seperti apa. Karena menggunakan top table tambahan, jadi saya membuat lubang di top table-nya yang akan dijadikan track nantinya. Terus nanti dikoneksikan dengan penggaris derajatnya. Ini saya pakai mur yang 6 mm ya. Jadi seperti ini, dimasukkan ke atas, lalu saya gunakan knob penguncinya agar dia kuat pada saat tingkat kelurusannya sudah pas ya. Nah seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini cukup efektif menurut saya, karena ini top table bisa dipakai untuk track, bisa juga dipakai untuk landasan sebagai mejanya. Untuk gergajinya saya menggunakan gergaji ukuran 7 in dengan mata pisaunya yang 40T ya.
Jadi ini memang cocok dan saya rekomendasikan untuk kalian yang mau menggunakan gerinda sebagai alat potong. Dan dalam pembeliannya biasanya di merek Bull ini sudah dilengkapi atau sudah disertakan ring tambahan yang nanti akan cocok dengan tatakan gergaji yang ada pada gerindanya. Saya mau pasang pada gerinda tangan merek modern yang sudah ada variable speednya ya, yang sangat direkomendasikan oleh beberapa channel di bidang hobi kayu. Kita perhatikan cara memasangnya cukup mudah, cukup tambahkan ringnya agar lebih kuat, karena kalau pada gerinda tangan di merek modern ini memang tidak bisa hanya dibalik saja tatakan gerindanya, namun menggunakan ringnya. Jadi saya harap apabila Anda sudah punya ringnya itu jangan sampai hilang ya, karena kalau kita kehilangan ring tersebut akan merepotkan, nanti tidak bisa digunakan blade pada gerindanya nanti. Saya akan coba beberapa bilah kayu ya, antara papan kayu jati Belanda, terus balok kayu, dan juga pakai bambu ya. Namun saya akan mencobanya dengan ukuran yang kecil-kecil saja dulu. Untuk suaranya dan kenyaringannya memang cukup berisik ya, jadi memang ya itu adalah karakternya daripada gerinda ya. Beda dibandingkan dengan menggunakan dinamo, itu lebih silent, tapi kalau untuk gerinda memang agak sedikit berisik. Dan hasilnya cukup tajam, kalau menurut saya udah bisa dibilang sangat tajam lah ya, kalau untuk kayu yang tipis-tipis. Dan untuk bambu pun sangat lancar dan enteng banget lah untuk kecepatan setengah daripada RPM. Dan saya coba untuk balok ukuran sekitar 3x3 cm, itu pun sangat mudah ya kalau untuk memotong ya, tidak ada kendala. Dan hasil potongannya pun bisa dibilang cukup halus ya, dengan ukuran pata 40T itu cukup halus ya. Ini coba kita lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membelah multiplex maupun balok yang tadi ya. Tentu saja untuk membelah dan memotong akan ada perbedaan yang cukup signifikan ya.
karena kalau untuk belah itu cenderung mata blade-nya atau mata gergajinya itu terjepit apabila fan yang kita gunakan itu tidak presisi, dan itu akan membuat sedikit macet ya kalau kita tidak presisi dalam mengukur antara fan dengan blade-nya. Dalam hal ini memang harus benar-benar diperhatikan karena gerinda itu mengandalkan RPM-nya. Jadi untuk torsinya kecil namun RPM-nya besar, jadi pada saat kita gunakan untuk RPM kecil tentu saja torsi atau tenaganya juga akan berkurang. Jadi pada saat nanti terjepit itu akan mengurangi tenaga atau RPM yang dihasilkan. Untuk membelah multiplex tentu saja ini cukup lancar ya, dengan kecepatan setengah daripada maksimalnya itu cukup lancar dan hasilnya rapi menggunakan blade ukuran 7 in 40T. Untuk membelah balok juga cukup lancar, namun harus sedikit tidak memaksakan diri, karena kalau memaksakan diri nanti RPM-nya secara otomatis dia akan turun. Terus terang apabila fan itu tidak presisi, benar-benar ini gerinda ini apa mata gerindanya itu mata pisaunya itu akan terganggu dan tidak lancar. Dan untuk akurasinya itu tinggal bagaimana cara kita mengukur atau menyetelnya. Saya juga akan mencoba untuk membelah papan ukuran sekitar 15 mm. Untuk hasil potongannya cukup memuaskan ya, halus, jadi kita tidak terlalu banyak mengamplas untuk mendapatkan kehalusannya. Oke, itu aja review, unboxing, dan tes daripada gerinda dan mata pisaunya. Semoga menjadi inspirasi dan bisa menjadikan rekomendasi untuk pehobi kayu yang ingin menjadikan gerinda sebagai alat potongnya. Kesimpulannya cukup rekomendasi ya buat Anda yang ingin menjadikan gerinda sebagai alat potong. Antara gerinda modern dengan gergaji merek Bull itu menjadi pasangan yang cocok untuk pekerjaan yang ringan saja. Saran saya, apabila ingin menggunakan mata pisau atau gergaji itu gunakan seperlunya saja. Apabila memang tidak perlu menggunakan 7 in, gunakanlah 6 in atau 5 in. Itu juga akan membuat lebih enteng kerja daripada gerindanya nanti. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa bila Anda suka silahkan like, dan yang belum silahkan di subscribe dan di share apabila video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.